Kearifan lokal budaya masyarakat Maluku Barat Daya ini masih sangat terjaga, guys. Ini nih yang menjadi salah satu nilai plus yang dimiliki daerah-daerah terpencil dibandingkan dengan perkotaan yang pelan-pelan meninggalkan kebudayaan asli Indonesia. Apa ini? Lihat ini ada ya? Jalan. Kuat loh dia. Kuat loh dia. Nakal ya kakaknya ya. Kosong. Udah turun. Udah. Kasih deh. Udah. Jangan. Mau parang lu. Macam-macam lo. Dua-dua lo. Gue suka banget pakai kain tradisional Indonesia. Warnanya cantik dan motifnya pun juga unik-unik, guys. Seru nih kalau gue bisa belajar bikin tenunan ini. Patut dicoba. Kalian penasaran kan gimana cara buat nih tenun gue? Kalau ada mama. Aduh. Kalau wedo mama. Iya. Ini dari kapas dulu dong, kapas satu. Pertama dari kapas. Satu. Ini dong dua sini ya. Iya. Ini dua. Ini keempat. Yang paling susah mana bu? Bikin itu ya? Mau nyoba nggak Misha? Yang susahnya itu bunga. Bunga. Ini yang paling susah nih ya. Oke mama, ini kan yang paling sulit. Tapi fungsinya apa? Kenapa diikat-ikat seperti ini sampai terbentuk pola? Supaya jadi bunga. Kemudian nanti dilepas. Ya, kemudian dilepas talinya. Lalu Ini dia. Ini Misha, lihat Misha. Ya. Oh, ini yang belum. Pembuatan kain di Maluku Barat Daya ini masih tradisional banget. Bener-bener dibuat dari tangan-tangan perempuan cantik ini tanpa mesin. Keren kan? Pembuatan kain di sini benar-benar dari nol, guys. Dimulai dari memintal benangnya dari kapas, kemudian diwarnai dan dibentuk polanya, kemudian dipintal lagi. Prosesnya, panjang juga ya. Dan sekarang tuh mau coba belajar bikin benangnya dari kapas. Dasarnya dulu kali, jangan loncat-loncat, pintal. Nah, kalau gue sih penasaran banget sama proses pembuatan motif ini. Amazing banget ya rasanya. Kalau benang-benang yang disusun ini bakalan membentuk motif yang Licin sekali, ini ya. Bikin kain kayak begini memang bener-bener butuh ketelitian. Salah dikit bisa rusak dari suatu kain. Makanya jadi. Ya bu. Kain khas Maluku Barat Daya ini harganya jauh lebih mahal dari kain yang dibuat dengan mesin. Tapi menurut gue sih itu wajar banget. Selain pembuatan yang memakan waktu lebih lama, kualitasnya juga nggak kalah dengan buatan pabrik. Aduh, bukannya bantuin malah buat kacau nih kayaknya. Maaf ya Bu, maaf. Diulang lagi deh. Hati. Apalagi benang cinta. Waduh. Pak, pembuatnya sini. Kita juga pengen tes nih, pembuatnya bisa nggak nih? Menenun. Kenalin. Pak. Oh, itu. Karena tadi saya tuh lagi belajar tuh menenun ini. Apa? Ini kuali. Pak, saya mau kenalin dulu. Nah, ini Pak Bupati Maluku Barat Daya. Nah, kenalin nih bro. Ini Pak Barnabas Orno, Bapak Bupati Maluku Barat Daya. Beliau concern banget loh sama pariwisata dan kekayaan alam yang ada di Maluku Barat Daya ini. Saya salut sama Bapak. Yo, kita cek ya Pak Bupati bisa kendali. Melestarikan budaya seperti ini memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Coba membuatnya dan memperkenalkannya kepada dunia. Bangga dong ngenalin warisan budaya sekeren ini. Satu. Wow. Oh gitu. Misha, sini Misha. Hah? Sini. Nah, seperti kayak Misha gini ya Pak Bupati yang harus coba belajar. Lepas sepatu kamu itu. Biar menghargai. Ini kain ini nenun susah. Pak Bupati aja nyoba, masa nggak nyoba? Doain dulu ya. Dipikir-pikir sayang juga ya kalau jauh-jauh datang ke Maluku Barat Daya tapi nggak coba untuk tenun kain. Oke,
Gue coba dikit. Jangan dimaju mundur gitu, tambah tipis itu. Coba Mama tunjukin. Kan lebih jago aja gue. Action. Sabar. Takutnya atas jalan. Pasti lembut pinggang ini supaya bisa angkat kaki masuk ini. Susah gue ya. Ayo Bu. Ibu sama gitu Bu. Gimana? Sampai nangis. Oh jangan nangis Bu. Sudah Bu. Ini berdua nih laki-laki akhirnya mencoba sesuatu yang biasa perempuan lakukan, mama-mama yang lakukan ini, dan penuh tenaga, penuh dengan perasaan, mengerjakan dengan hati. Dan memang waktunya kita ini harus mempertahankan, ini adalah salah satu warisan yang mana kita juga harus menghargai akan satu helai ini artinya penuh dengan cerita. Apalagi ini berhelai-helai, jadi artinya penuh dengan cerita yang ada di sini di Maluku Barat Daya. Jadi marilah kita hargai warisan ini. Jadi ini adalah warisan dari Indonesia untuk Indonesia. Mantap! Oke, hari ini kita memutuskan untuk menyelam. Setelah beberapa drama untuk divingnya yang belum kunjung datang. Sebenarnya kita mau 3 kali menyelam, tapi peralatan baru datang sekarang, dan kita mencoba untuk memaksimalkan bagaimana kita melihat keindahan bawah laut dengan peralatan yang sudah tersedia. Ya, di Desa Sera, tepatnya di Pantai Seranya, kita lihat bahwa ada keindahan di sini. Memang harus ada sedikit usaha lah kalau ingin melihat keindahan. Betul nggak? Betul banget. Oke, let's get up. Iya. Ready? Oke guys, let's go. Kalian pasti udah familiar dengan olahraga diving. Nah, tapi kalian udah tahu belum kalau Indonesia itu punya 700 dive spot dan penyelaman di 35 lokasi. Dan dari jumlah itu, baru 235 dive spot yang disusun di dalam database situs selam secara lengkap. Dan jumlah ini bisa aja bertambah setiap tahunnya dengan ditemukannya spot-spot yang baru. Sudah setia tuh. Oke, let's go guys. Kita maksimalkan peralatan yang ada untuk diving di sekitar Pulau Loker ini. Mudah-mudahan banyak hal yang menarik di bawah sana ya, bro. Untuk kekayaan bawah laut Indonesia, nggak perlu diragukan lagi guys. Bayangin aja, 37% dari seluruh spesies ikan di dunia, yaitu sekitar 2000 spesies ikan, dan 700 spesies dari total 2000 spesies bunga karang ada di Asia Tenggara. Maluku Barat Daya itu seperti surga di darat dan surga di bawahnya. Lihat nih guys, salah satu soft coralsnya ada di sini yang namanya Shivan, karena bentuknya yang kayak kipas dan besar. Cantik kan? Nah, kalau yang kayak jelly beans ini termasuk anemon juga loh guys. Biasanya kalau udah mature ada tentakel di bawahnya untuk nafsu makanan. Yang bentuknya kayak bunga ini namanya barrel sponge. Fungsinya sebagai penyaring, Bu, kayak filter gitu. Nah, yang gue sama Nadine lagi tunjuk-tunjuk ini namanya hydroid. Cantik kan? Tapi hati-hati ya, karena kalau disentuh bisa bikin gatal-gatal. Makanya kita berdua cuma berani tunjuk-tunjuk aja. Nah, itulah kenapa kalau diving jangan suka pegang-pegang ya guys. Karena selain merusak, banyak juga jenis-jenis makhluk laut yang berbahaya kalau dipegang. Beware guys.
Dan ini adalah ikan lionfish guys. Cantik ya? Ikan yang berwarna hitam putih ini guys namanya banded butterfly fish. Dan ikan kupu-kupu ini merupakan ikan tropis. Pantesan banyak banget ditemuin di Indonesia. Karena ini adalah momen yang berharga dan baru My Trip My Adventure yang diving di sini, kami nggak mau nyanyain kesempatan ini untuk ngibarin bendera MTMA di sini. Inilah Maluku Barat Daya. Itu Pulau Leti. We are coming! My Trip! My Adventure. Adventure kami di Maluku Barat Daya ini berlanjut ke pulau terdepan yang terletak di Laut Timor dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, yaitu Pulau Leti. Kita sudah ditunggu anak-anak SD, Udah ada ini, SMP, tarian penyambutan SMA. lagi buat Nadine, Nara Nadine. Wih, lo lihat dong, gara-gara Nadine anak-anak jadi pada nggak sekolah tuh. Iya, habis itu bersekolah lebih semangat lagi. Sampai Pulau Leti, kami pun disambut lagi. Rasanya berharu banget. Setiap desa, setiap pulau, kami selalu disambut dengan ramah sama warga sekitar. Meskipun selalu disambut di tiap desa, tapi gue gak pernah bosen guys. Karena tiap desa itu di Maluku Barat Daya punya tari penyambutan yang berbeda-beda. Nah, sekarang tari penyambutannya ada permainan tradisionalnya juga nih. Menarik banget. Wow, anak-anak di sini lincah banget lombatin bambu-bambu yang diadu ini. Kenapa jadi gue yang ngeri yang ngeliatnya? Mungkin gue takut tunjukin bro. Nah, sebagian anak-anak di sini ada juga nih yang nyanyi. Seru banget ya suaranya. Nara Nadine, Nara Nadine. Ye 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 ye. Hebat. Suara musik dan nyanyian sama gerakan bambunya pas banget. Bikin badan gak sabar pengen ikutan nari sama bambunya. Maaf ya, kami ini kesini. Selesai menikmati tari penyambutan, sekarang kami mau muter-muter nih guys, cari yang unik di sini. Kalian inget kan? Tiap kali kami disambut, kami selalu dikasih minum sopi. Nah, sekarang gue penasaran nih, pengen lihat cara pembuatannya. Di Pulau Leti belum ada transportasi umum. Makanya guys, kami harus numpang mobil warga untuk cari pohon yang biasa digunakan sebagai pembuatan sop. Di sini ya posisinya. Sampai nih. Kita sekarang lihat nih, gimana cara pembuatan sofi dari awal sampai akhir. Menurut info yang kami dapat sebelumnya, ini nih tempat biasa warga juga buat sofi. Wah, keren banget ya.
bikinnya tengah hutan. Yang Pak. Yang Pak. Ya. Wah, ini Pak. Kelapa dicolong. Ibu. Bu. Pak, kita kesini mau ngeliat nih Pak cara proses pembuatan sofi. Kita juga ikutan Pak, gimana cara buatnya? Awal mulanya kita ambil buahnya dulu. Kita ambil dari dia punya pohonnya dulu, Pak. Panjat dulu. Ya, baru kasih turun. Oke. Mayang dulu, kasih turun, baru siram di guci. Dimasak di situ. Siram di guci. Oh, siram. Oh. Siram. Lalu ini semua pohon baru siram di guci. Buat yang belum tahu Sopi itu apa, nih gue kasih tahu. Sopi itu minuman Yaudah. khas tradisional Maluku Barat Daya. Kelapanya. Sopi biasa disuguhkan ke tamu yang baru datang sebagai tanda penghormatan dan persaudaraan. Untuk pohon yang dijadikan bahan dasar sopi sendiri, ada yang terbuat dari aren. Ada juga yang dari pohon koli atau lontar. Nah, kalau di Pulau Leti, sopi biasanya dibuat dari pohon lontar. Penasaran kan cara buatnya? Yang mana Pak? Pohonnya Pak? Yang ini? Aja kalau mau pelan-pelan. Sebenarnya cara pembuatan sopi ini cukup sederhana. Cukup mengambil air dari pohon lontar ini, tapi meskipun sederhana, susah juga loh manjat pohonnya. Capek. Gue salut banget nih sama si bapak. Meskipun pohonnya tinggi, tapi gampang banget naiknya guys. Dan tanpa pengaman apapun. Ingat ya guys, jangan ditiru ya. Kami aja cuma berani ngeliatin dari bawah. Pelan-pelan Pak. Dan kalau mau kalian ini gue jabanin nih. Wah gila kan? Nah, gue nih Nah, nggak bisa, gimana, cepetan tahu. Kayaknya waktunya makan siang, mending kita. Oh, iya. Ya, oke. Ya, kita dulu ya, Bro. Kita makan siang dulu, Bro. Nyebelin sakit kaki gua. Kaki gua sakit. Pak, tolong, Pak. Cakep banget nih bapak. Turun-turun bawa sopi banyak banget. Asik. Yuk kita lihat cara pengolahannya. Wah, dapat banyak ya Pak? Banyak, Pak. Wah, selamat Pak. Bapak menang lagi Pak. Lihat kamera, bilang terima kasih kepada Mama, Papa semuanya. Wah, ya yang menang Bapak nanti ke Raja Ampat ya bersama keluarga Chandra Winata. Nanti doang, Pak, saya enggak. Bayinya tuh Semua udah sama ya. Karena kita ke yang Kita ke penyulingannya ya, Pak. Masak gitu ya. Oke, kita kembali lagi di penyulingan. Aduh, kamu mana? Boleh sini. Saya ambil bukunya aja, Pak, ya, Pak. Halo? Sini, Iya Pak, Ibu ini, Bu, Pak. iya Bu saya ke situ. Oke. Oke. Mama, saya pulang. Nih, saya pulangin lagi. Sekarang diapain, Pak? Oh, dipindahin ke guci. Ini saya taruh di gantung aja ya. Jadi guys, air dari pohon lontar yang udah disuling ini kemudian dimasak di dalam tungku kedap udara. Nah, uapnya itulah yang berubah jadi zat cair yang dialirkan ke dalam batang bambu. Kalau diterusin banyak. Terus sampainya di sini. Ah, ini dia nih. Lihat tuh. Ada tetesannya. Oke, sekarang kita minum sedikit-sedikit. Satu kata apa yang kita rasa pada saat minum ini? Apa taste-nya apa? Gue nggak minum. Gue tahu rasanya. Wah. Dia kayak bisa dibakar deh. Pedes. Kayak alkohol buat itu loh, eukalip kok. Pedes. Oke, Misha. Ini Marcel. Mencerminkan ini. Marcel. Seberapa kuatnya dan kerasnya minuman ini. Ya, lu kan harus nyobain yang tadi satu. Ini jadi tapi kita keras. Enak banget rasa sopi di Leti ini. Tapi ingat, kalau minum harus tahu batasannya ya guys. Dan untuk anak-anak, jangan diminum ya. Pedes sih memang. Minuman ya. Ini rasanya seperti spiritus Iya. ditaruh di bibir,
Ini tuh Terus kayak pas saat buka mulut kayak wah ada bayangan naga gitu ya. kayak pedes biangnya. banget. Soalnya dari ciumannya aja tuh lebih tajam dari yang kita cobain. Nah kita di sini minum Shopee ini bukan untuk mabuk-mabukan atau mencari hilang sesaat. Nah tapi di sini adalah sebagai minuman tradisional yang memang sudah biasa diminum sama orang lokal, dan kita juga harus tahu sampai sebatas apa kita mau minum Shopee ini. Jadi ini satu hal yang baru, kita belajar sesuatu ya. Ilmu yang baru nih. Ilmu yang baru. Ini adalah salah satu warisan dari Indonesia untuk Indonesia. My Trip, My Adventure. Iya, oke. My Trip. Baca. Sudah mabuk ya. menjadi terkenal itu mudah, seperti Indonesia yang terkenal akan keindahan alamnya. Tapi, untuk tetap indah, Indonesia butuh tenaga kita semua untuk merawatnya. Adventure kami kali ini, kami ingin memperkenalkan Maluku Barat Daya kepada dunia. Bukan cuma untuk terkenal, tapi juga ikut menjaga warisan kekayaan itu. Episode kali ini sedikit berbeda guys, karena gue Nadine Chandrainata bakal ditemenin sama sahabat gue Rika Harsa dan adik kesayangan gue Misha Chandrainata. Morning bro. Siap adventure dengan warna yang beda hari? Let's start. My Trip, My Adventure. Adventure pertama kami dimulai dari desa Tamawan, desa tradisional yang terletak di kaki Gunung Kerbau, dan kami mau keliling naik kuda di desa ini. Kata seru nih. Kalian perlu tahu nih guys, Maluku Barat Daya adalah kabupaten termuda di Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Kabupaten ini berdiri tahun 2008, karena itulah daerah ini masih dalam tahap pembangunan. Listrik pun juga baru masuk 1 tahun belakangan ini loh. Masuk ke desa Tumawan, gue bisa ngerasain kehangatan di kampung ini. Rumah-rumah dari kayu yang tersusun dengan rapih dan juga suasana kampung yang masih asri. Kayaknya gue bakal betah nih kalau gue tinggal di sini. Ini sumur ya Pak ya? Kita bisa kasih minum kuda kita dong? Hah? Bisa. Berhenti di sini aja ya dulu ya. Wah, kebetulan nih ada orang yang lagi pada ngumpul ambil air. Sekalian ikutan ambil air untuk si kuda. Halo Ibu. Bu, lagi apa Bu? Kamu dong. Sumur ini namanya apa Ibu? Sumur tua karena sudah tua. Dari dulu sudah ada. Oh, jauh Lalu sekali, berapa dalam ini? 19 depa. Depa itu meter. Oh, 19 depa. Tempat pengambilan air ini juga ternyata masuk dalam sisa-sisa sejarah juga loh guys. Sumur ini dibangun di Dewala Utara untuk melindungi penduduk kampung dari ancaman musuh waktu menimba air. Nah, sumur tua ini dijadikan tempat berkumpulnya warga kalau sore hari. Ngambil air, kalian pada gengkosip nih kayaknya. Hehehe. Meskipun harus menimpa air yang lumayan berat, tapi kelihatan banget kalau ibu-ibu di sini enjoy banget ngelakuinnya, tanpa mengeluh, tanpa beban. Salut deh sama ibu ini. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well. To make you well. Tinggal di sini loh. My enemies are at your Ini ya, Mama. Sini dong Mama. Say hello Mama. Hello Mama, kamera. Hello. Dadah. Ayo, dadah. Dadah dulu. Dadah.
Lagi. Satu, dua, tiga. Menyenangkan banget nih. Masih usaha. Jadi tadi gue sempat tanya sama ibu di belakang. Jadi tumpukan batu ini namanya lutur, dan kalau sudah terbentuk seperti ini namanya dewala. Nah, dewala ini itu ada sebelum adanya sumur tua ini, dan ini dibilang sumur permintaan, dan ini udah lama banget, kurang lebih 6 abad yang lalu. Jadi ya bener-bener dibilang sumur tua, ya setuju, karena memang sudah berumur. Kita tidak tahu abad keberapa tepatnya, tapi ini menjadi salah satu sumber kehidupan dari desa tersebut. Desa apa tadi nama desanya? Satuan Wawan. Oh, Wawan. Dewala atau benteng batu ini merupakan sisa-sisa peninggalan sejarah dan saksi bisu masyarakat setempat untuk melindungi masyarakat dari serangan musuh waktu maraknya perang antara kampung di zaman dulu. Dewala di Timawan ini juga termasuk kebudayaan megalitik yang terbesar di Maluku Barat Daya karena punya 4 pintu, yaitu sebelah barat, timur, utara, dan selatan. Udah, kasih minum kuda yuk. Ya, gue seru sih ngajakin adek gue ini jalan-jalan biar bisa melihat. Gue paling diskriminasi, kuda gue paling kecil. Enggak, biar lo bisa belajar juga gimana naik kuda. Kita harus keluar dari zona aman kita di kota. Keluar lihat yang lain. Mau nyium kata kue. Iya, kudanya lagi nggak haus nih kayaknya. Dikasih air, malah nggak mau minum. Sepertinya harus diajak jalan-jalan dulu nih kayaknya. Dirayu dulu. Udah, minum ya nanti. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Wow, it's beautiful. Beruntung banget ya warga desa Tonwawan bisa lihat view seepek ini di dekat desa mereka. Naik kuda di tengah hamparan savana desa Tonwawan dengan latar belakang Gunung Kerbau dari kejauhan. Pas banget kan? Masyarakat Maluku Barat Daya emang masih menggunakan kuda untuk transportasi mereka. Menurut gue sih ini lebih asik. Jadi kita bisa lebih merasakan lingkungan di sekitar kita. Kalau menurut gua, mau naik kuda, mau jalan kaki, mau ngecot sekalipun, tempat ini memang keren. Dan tempat seindah ini sah deh mau dinikmati dengan cara apapun. Maluku Barat Daya ini rasanya nggak ada habisnya untuk dibahas. Semuanya indah, semuanya cantik. Desa Tonwawan ini letaknya pas di bawah kaki Gunung Kerbau. Enak banget ya jadi warga desa di sini. Mereka punya lukisan alam karya Tuhan yang paling indah dan bisa dinikmati setiap hari. Selain Gunung Kerbau yang mempercantik tempat ini, ada juga satu pohon ara yang berdiri kokoh di tengah savana ini, guys. Bentuk pohonnya artistik banget. Pohon yang cuma satu-satunya ini pasti menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Makanya untuk kalian yang di rumah, kalau kalian pengen liburan yang belum terekspos, nah coba deh datang ke Maluku Barat Daya. Bakal puas. Bro, if you lived in Indonesia, you already live in a paradise.
Itu yang gua rasain selama ada di Maluku Barat Daya. Ngelihat keindahan Tuhan setiap hari, rasanya bener-bener kayak hidup di surga. Padang savana ini juga ternyata penuh banget dengan sama anak-anak desa Tumawan. Dan biasanya kalau sore, mereka ada yang main bola, ada yang naik kuda, ya atau cuma lari-larian aja sama temen-temennya. Ngingetin waktu masa kecil gua nih, karena gua doyan lari. Masa kecil adalah masa yang paling indah, dan saat bermain dengan teman-teman seperti ini adalah momen yang paling indah dan akan dikenang sampai tua nanti. Beruntung anak-anak di sini masih punya tempat bermain yang indah dan bergaul dengan teman seusianya. Kalau lagi adventure ke berbagai daerah, nggak ada salahnya kita main sama anak-anak penduduk di sekitar. Bisa bermain dengan orang baru, bercerita, atau sekedar bercanda seperti ini merupakan cara berbagi paling sederhana yang sangat mewah untuk anak-anak. Indonesia tak henti-hentinya selalu memukau mata kita semua. Dari ujung barat sampai ujung timur, Indonesia selalu memberikan warna-warni yang berbeda. Dan maka dari itu, kita mesti bangga menjadi orang Indonesia. My trip, my adventure. Woo! My trip, my adventure. Let's go. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time.